Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah di Qur'anu. Ala usuli fi wujudi karam wa ihsan. Ta'ala wajibu ma'adu masanu pala pala hikmah wa ta'ala ilmah. Pada zaman Allah Ta'ala, hari ini Pak Andi bisa hadir di kelas 4 dan berkesempatan walafiat. Dan mudah-mudahan seiring Pak Andi bertemu dan anak-anak juga akan membawa dampak positif, anak-anak semakin bertambah ilmunya, pemahamannya. Makanya sholat pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Kaifalu? Hari ini siapa yang tidak hadir? Semuanya hadir? Alhamdulillah, kalau hari ini semuanya hadir, berarti merupakan suatu pertanda baik dari Allah. Ini isyarat yang bagus. Apa? Karena Allah secara tidak langsung sudah meridhoi kita untuk belajar hari ini. Nah, baik, karena sekarang semuanya sudah hadir, Bapak minta sekarang semuanya untuk cek kebersihan kelas dulu dan sebagai tanda apakah anak sudah siap belajar atau belum. Silakan dicek laci-lacinya, ada semuanya tidak? Ya, dan clear, bersih semuanya? Bersih semuanya sudah? Mantap, kalau sudah bersih berarti semuanya sudah siap. Pahit? Nah, baik, untuk selanjutnya Bapak minta anak-anak berdoa dulu. Supaya apa? Supaya Allah mengabulkan hajat anak-anak untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat tadi. Bapak minta putra lagi doanya. Semuanya doa. Dan untuk selanjutnya supaya anak-anak ini tambah cinta dengan negara kita Republik Indonesia ini, Bapak minta anak-anak untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah apa semua toh? Sudah. Hari Senin kita menyanyikan. Baik, saya kira secara jadwal dipimpin teman-temannya. Kasih aja saya kira. Kasih aja. Baik, semuanya panitia berdiri. Nah sekarang walaupun hari ini kita akan belajar mengenai P5, tapi kita nggak ada salahnya kita awali hari ini dengan ngaji dulu supaya apa? Allah menurunkan rahmatnya yang berjuta-juta kepada kita semua. Yuk kita ngaji surah Al-Kautsar. Nah, 1, 2, 3. Nah, sekarang anak-anak, hari ini kita akan sedikit berbeda. Kesempatan hari ini kita belajarnya. Kita akan belajar mengenai P5. Apa itu sih P5? Nah, di sini Pak Andi akan mengajarkan mengenai tema yang ada dalam kurikulum Merdeka berkenaan dengan P5, penguatan profil pelajar Pancasila. Apa saja yang akan Pak Andi ajarkan? Kemandirian, kreativitas di dalam diri anak-anak, khususnya dalam pembelajaran P5. Nah,
mengenai belajar hari ini kita akan belajar mengenai pembuatan kompos. Siapa yang sudah pernah dengar buku kompos? Lintan. Apa adik mau pengen yang jawabnya si Lia? Lia sudah pernah dengar buku kompos dia? Sudah. Kalau menurut Lia, dia sudah pernah dengar. Sepengetahuan dia, kompos itu apa Lia? Buku yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dikasih apa? Dikasih B, kasih U, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Mantap sekali Pak Adi, apresiasi untuk dia. Tentang apresiasi. Kan apa yang dikatakan dia, pupuk kompos itu pupuk yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Bisa juga dari tumbuh-tumbuhan, bisa juga dari kotoran hewan. Nah kemudian apa itu pupuk kompos atau pupuk organik? Coba siapa yang tahu? Oh, cuma saya kira ya. Saya kira apa pupuk organik? Pupuk yang dibuat dari sampah organik. Nah, dari sampah organik. Sudah tahu belum sampah organik itu apa? Siapa yang tahu apa itu sampah organik? Contohnya apa sampah organik? Ainun. Daun kering, ranting, dan kayu. Daun kering, ranting, kayu. Artinya sampah organik itu adalah sampah yang bisa diurai oleh pengurai. Siapa pengurai? Ada cacing, belatung, atau diurai secara alami. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini anak-anak kita akan belajar secara teori dan juga belajar secara praktek. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya anak-anak bisa membuat pupuk kompos. Dan kemudian apa? Profil pelajar Pancasila yang diharapkan anak-anak bisa mandiri, kreatif. Nanti suatu saat jika anak-anak jadi petani, tujuan belajar ini misalnya anak-anak bisa buat kompos, anak-anak nggak perlu beli pupuk ini, ya bisa bikin kompos sendiri yang pernah Pak diajarkan waktu di sekolah. Baik, nah sekarang sebelum kita belajar hari ini, kalau minta semuanya berdiri, kita ice breaking dulu. Berdiri dulu semuanya, kita ice breaking dulu. Bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, berkali-kali. Silakan duduk lagi. Nah, terus selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai alur kegiatan proyek hari ini. Proyek kita membuat pupuk kompos. Pertama, anak-anak di sini akan belajar dulu secara teori mengenai cara membuat kompos. Akan kita tampilkan nanti mengenai video. Apa sih sampah organik? Apa sih sampah anorganik? Kemudian bagaimana nih cara buat kompos? Nanti akan Bapak tampilkan video yang cukup ciamik sekali yang sudah Pak disiapkan. Kemudian setelah itu Bapak akan menjelaskan mengenai manfaat dari sampah organik. Nah, untuk sekarang Bapak minta semuanya ada depan kita simak video mengenai sampah organik dan apa itu sampah anorganik. Maka yang depan semua, jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang bingung, semuanya semangat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya juga. Happy watching adik-adik. Sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Alam tidak mengenal sampah, yang ada hanyalah daur materi dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama sampah organik dan yang kedua sampah anorganik. Sapik dapat dibuat menjadi tas, taplak meja. Nah, dicoba. Nah, sekarang Adi tanya, anak-anak cuma menonton, apa menonton sambil menyimak? Untuk melihat hasilnya, Adi akan tanya satu persatu. Nah, sampah nanti dibedakan menjadi berapa? Satu atau dua? Dibagi menjadi dua. Sampah apa dan apa? Sampah organik dan sampah anorganik. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik tadi gimana? Apa contohnya tadi coba misalnya? Ada yang bisa? Tadi yang sudah dikatakan Ainun. Apa tadi Ainun? Contoh sampah organik? Daun kering, kayu, ranting. Ada sampah yang bisa terurai. Banyak nggak di lingkungan sekolah kita? Daun kering, kayu, ranting banyak tidak? Banyak. Terus kalau sampah anorganik tadi sampah apa? Yang tidak bisa terurai. Contohnya apa tadi sampah anorganik?
plastik, terus botol, apalagi kaleng. Bisa terjadi itu? Nggak bisa. Ada yang mengatakan bisa, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama, ratusan tahun. Jadi tadi di awal sebenarnya di dunia ini nggak ada sampah. Yang menyebabkan ada sampah itu siapa? Manusia karena suka membuang sembarangan. Terus tadi apa manfaatnya sampah organik bisa dibuat apa? Bukan. Ayo. Apa Robi? Pinter Robi. Dikasih apa? Kasih duit, kasih buku, kasih duit. Sampah organik itu benar seperti yang dikatakan Robi, bisa dibuat pupuknya namanya pupuk apa? Kimia apa kompos? Kompos. Yang bahannya apa saja sih? Bahannya bisa dari ranting kayu, bisa daun kering, bisa dari kotoran hewan, kotoran sapi misalnya, kotoran kambing misalnya. Siapa yang di rumah punya kambing sama sapi? Alhamdulillah. Cara yang buatnya gimana? Cara buatnya nanti Pak Ani jelaskan waktu kita praktek setelah ini. Kemudian sampah organik. Tadi ada manfaatnya tidak? Ada. Dibuat apa? Dibuat apa lagi? Kalau botol plastik itu Sprite itu. Ya sudah anak apa itu? Kelas 4 atau kelas 5 itu yang buat itu? Kelas 5 dibuat pot bunga. Buat apa lagi? Kerajinan apa lagi? Banyak. Ada pot bunga, ada tas, sudah dibikin dompet. Banyak ya? Yang pasti semuanya ada manfaatnya. Jadi manfaatnya sampah organik itu apa? Jadi pupuk kompos itu manfaatnya. Untuk apa? Menyuburkan tanaman, menyuburkan tanah supaya tanahnya tidak makanya gimana apa? Supaya tanahnya tidak kurus, kehilangan unsur haranya. Apa sih yang menyebabkan unsur hara tanah itu hilang? Pupuk apa? Langsung dijual itu dalam karung-karung itu. Urea, kaset, itu namanya pupuk apa? Pupuk kimia. Betul sekali ayah sama Indonesia. Pupuk kimia itu tidak bagus untuk tanah, membuat tanah kita menjadi terus. Nah, sekarang kita akan praktek. Membuat pupuk kompos. Caranya gimana sih buat pupuk kompos? Pertama, anak-anak mencari sampah organik. Apa saja tadi sampah organik? Daun kering, ranting kayu. Kemudian setelah dikumpulkan, nanti daun kering yang akan jadi daun kering. Daun keringnya dihancur pakai tangan, diremas, jangan dimakan biar cepat makin mulut, diremas pakai gigi. Habis diremas dihancurkan pakai tangan, kemudian dicampur pakai kotoran hewan. Nah kemarin sudah Bapak suruh anak untuk membawa campur nanti pakai kotoran hewan. Sudah dicampur, habis itu dikasih dekomposer. Ini Pak Ani sudah siapkan ini dekomposernya. Ini berisi bibit mikroba. Nanti kita percik-percikan. Habis itu dimasukkan ke dalam tong sampah untuk kita fermentasi. Selama berapa hari kira-kira? 1 minggu. Gimana caranya kita mengetahui kalau pupuk kompos kita berhasil kita buat? Dari volumenya yang menyusut, dari baunya yang tidak ada, kemudian dari suhunya yang menjadi panas. Baik, nah kita akan praktek sekarang. Setiap kelompok Bapak akan minta untuk mencatat perwakilannya. Kelompok yang ini Bapak minta yang mencatat si Hafiz mengenai cara membuat tahapan-tahapan pupuk kompos. Kelompok yang ini yang Bapak minta untuk mencatat proses tahapannya yaitu si Yudi, si Restu. Nah untuk kelompoknya Afifah ini yang mencatat si Amel tahapannya ya.
Kelompoknya Sabira yang mencatat Ainun tahap pembuatannya. Nanti keluar yang bawa tunjuk tadi, silakan waktu ngomongnya itu membawa buku dan pulpen. Kelompoknya si Galang yang mencatat si siapa ini? Aisyah. Terus kelompok ini yang mencatat si Putra. Kelompok ini yang mencatat Aisyah Horimisa. Kelompok yang ini mencatat si Lia. Ya, nanti dicatat mengenai tahapan cara pembuatan kompos yang baik dan benar seperti apa. Baik, Bapak Ida sekarang semuanya keluar, nyari daun kering pakai tangannya langsung. Baik, semuanya langsung keluar. If you go to Kennedy, I never got to know. I'm growing all up at my best, and I don't like to be alone. But if you go, just spread your wings, and I never had to grow. You were never ever out there on your own. Oh, I am all the things I've done. I am all the things I want. Gotta think about it, gotta dream about it, gotta find a way to do the things that make you feel good. Gotta think about it, gotta dream about it. Baik, anak-anak tadi sudah praktek membuat bentuk kompos. Sekarang Bapak minta satu persatu setiap kelompoknya mempresentasikan mengenai cara tahapan pembuatan kompos dan observasi yang sudah dilakukan anak-anak selama dari proses awal sampai akhir tadi. Baik, untuk kelompok pertama silakan yang mewakili 2 orang maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan cara membuat kompos. 1. Mengumpulkan sampah organik. 2. Menghancurkan sampah organik. 3. Menambahkan kotoran hewan. 4. Mengaduk dan diberi dekomposer. 6. Dan memasukkan ke dalam tong sampah. 7. Dan ditunggu selama 1 minggu. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tadi yang diuraikan hasil observasi kelompok 1 sudah lumayan bagus, cuman kurang detail. Menyimpulkan sampah organik harusnya dijelaskan ada sampah daun kering, ranting, batang. Tapi kalau Anda sudah memahami hal itu sudah cukup mewakili mengenai tutorial cara membuat bubuk kompos. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk selanjutnya kelompok 2 silakan maju depan. Siapa yang mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok itu Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan cara membuat kompos. 1. Mengumpulkan sampah organik. 2. Menghancurkan sampah organik. 3. Menambahkan kotoran hewan. 4. Mengaduk dan diberi dekomposer. 6. Dan dimasukkan ke dalam wadah lalu ditutup. 7. Dan ditunggu selama 1 minggu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi sudah lumayan bagus juga, keren, mantap. Hanya saja di akhir harusnya ditunggu 1 minggu dan baru kemudian bisa diaplikasikan pada tanaman. Paham? Paham? Jangan cuma ditunggu 1 minggu. Habis ditunggu 1 minggu diapain? Nggak jelas ya. Harus setelah 1 minggu pupuk kompos siap diaplikasikan kepada tanaman. Tepuk tangan sekali untuk kelompok 2. Baik, kita di kegiatan penutup, kegiatan yang terakhir. Apa saja tadi yang bisa digunakan? Sampah apa yang bisa digunakan untuk pupuk kompos? Sampah apa namanya? Sampah organik. Contohnya sampah organik itu apa? Daun ke? Apa lagi? Ranting, apa lagi? Kayu,
Habis itu kalau sudah kita mengumpulkan daun kering, sampah kering, diapain daunnya? Dihancurkan. Bisa ditambah apa kalau sudah dihancurkan? Kotoran. Ditambah apa? Tambah kotoran hewan. Habis dikasih kotoran hewan diapakan? Diaduk. Kalau udah diaduk diapain lagi? Dikasih apa? Dikasih komposer. Perlu diaduk lagi enggak? Perlu. Setelah jadi dimasukkan ke mana? Dimasukkan ke dalam ke dalam tong. Ditutup enggak? Ditutup. Dibiarkan berapa hari? Dibiarkan 1 minggu. Setelah 1 minggu siap untuk digunakan untuk memperbaiki tanah, unsur haranya untuk memupuk tanaman. Baik, itu tadi yang sudah bisa kami sampaikan pada pelajaran hari ini P5. Mudah-mudahan anak-anak menjadi anak yang mandiri, yang kreatif, yang beriman, yang bisa membuat buku ongkos dengan baik. Baik, Bapak minta putra memimpin doa. Kurang lebihnya dari tadi mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.